Korea? Satu. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ibu berkasnya. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Dan sekarang Bapak Ibu kita semuanya berdiri sebentar yuk. Ya, Bapak mau cek kelengkapan silakan menghadap temannya. Ya, di sini silakan dilihat ceknya teman-temannya masing-masing. Silakan diberi. Cek temannya. Anak-anak siapa yang motor bapak yang nggak bawa dasi nggak bawa. Siapa yang bawa dasi? Ya dah duduk lagi sekarang. Anak mana dasinya? Masa bisa pakai dasi? Nah, udah semuanya udah rapi. Udah siap belajar? Siapnya berapa persen? 100%. Baik, 100% harus siap belajar. Hari ini kita akan belajar apa? Ya, sebelumnya kemarin kita belajar tentang apa? Sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia kemarin kalian sudah belajar menurut bentuknya, menurut sifatnya, menurut cirinya. ya, dan banyak lagi. Dan hari ini kita akan belajar di subbab yang selanjutnya, yaitu sistem peradilan di Indonesia. Setelah kita belajar sistem hukum, kita belajar sistem peradilan. Nah, manfaat bagi kalian apa? Banyak ya, tentunya ketika kalian sudah mengetahui sistem peradilan di Indonesia, kalian tahu yang namanya Mahkamah Konstitusi, tahu namanya Mahkamah Agung, tahu peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan semuanya. Kita akan belajar tentang hal tersebut. Untuk itu, silakan dipersiapkan. Sebelum kita memasuki pelajaran, kita akan menonton video terlebih dahulu. Baik, setelah mengamati atau menonton video tersebut, bagaimana menurut pendapat kalian? Siapa yang bisa memberi pendapat? Ya, Nanda. Masa pembantu yang itu nggak salah di penjara. Baik, kita akan memasuki materi. Silakan dibuka bukunya halaman berapa? 120. Di sini ya, kita belajar tentang sistem peradilan. Kalau di sini sistem peradilan pada hakikatnya adalah suatu mekanisme keseluruhan komponen peradilan nasional. Artinya di situ ada komponen-komponen. Komponen-komponennya banyak dalam sistem hukumnya. Ada peradilan, ada sistem hukumnya, dan masih banyak lagi. Banyak yang terlibat sehingga sistem hukum tersebut dapat berjalan dengan lancar. Apabila ada yang rusak satu, maka itu akan mempengaruhi sistem tersebut tidak berjalan. Seperti contohnya yang tadi, ya sudah ada mekanisme yang baik dalam pelaporan jembatan tadi kan, melapor kepada pihak yang berwajib bahwa jembatannya rusak. Tapi di dalam sistem peradilan ketika sidangnya ada salah satu sistem yang rusak, tidak lengkap, ya di situ hakimnya akhirnya apa mempengaruhi
berjalannya sebuah sistem tersebut kan, sehingga awalnya lurus sehingga belok bisa. Itu namanya sistem peradilan. Kita lanjut. Nah, di sini sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada yang namanya Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara kita, sebagai pandangan hidup kita, sebagai sumber dari segala sistem hukum, sumbernya dari Pancasila, sistem peradilan. Nah, di sini lanjut tentang sistem peradilan di Indonesia. Klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Kalau lembaga ya, lembaga itu apa? Seperti ya wadah. Sekolah lembaga bukan? Ya. Lembaga hukum bukan? Bukan. Ya. Lembaga hukum yang dimaksud di sini adalah peradilan umum. Coba dilihat di buku. Ada kan peradilan umum mencakup apa aja di situ? Ya, peradilan negeri, pengadilan tinggi, ya, pengadilan khusus, pengadilan khusus itu ada pengadilan anak, apalagi. Nah, di situ. Nah, dan selanjutnya dibuka lagi di peradilan agama. Peradilan agama di bukunya menulis siapa? Perkawinan, wasiat, perceraian. Nah, selanjutnya peradilan militer. Ini khusus untuk anggota TNI yang militer. Apabila anggota TNI tersebut melakukan pelanggaran hukum, maka diadilinya di peradilan militer. Dan yang terakhir adalah peradilan tata usaha negara. Ini adalah peradilan bagi orang-orang yang membutuhkan keadilan. Misalkan dalam bidang ketika kalian mau melamar pekerjaan di suatu instansi negara, sudah melalui proses yang bagus, yang baik, tetapi di situ kalian dicurangi. Berangkat lembaga peradilan. Pertama adalah Mahkamah Agung, yaitu mahkamah tertinggi di lingkungan peradilan. Ini Mahkamah Agung. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Lembaga kekuasaan apa ini? Yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang apa? Di bidang konstitusi. Konstitusi itu apa? Tahu nggak? Bahasa lainnya konstitusi. Konstitusi kan bahasa luar. Peradilan. Undang-undang dasar, ya. Apalagi yang selanjutnya? Ya, sifatnya adalah mandiri. Sekarang dibagi kelompoknya dulu ya. Kelompoknya berdasarkan apa? Nomor lagi? Iya, tapi namanya beda ya. Sekarang dari belakang, ya, dari viola, di sini Bapak sudah siapkan lembar kerja peserta didik. Di sini ada dua kasus. Ada dua kasus. Silakan dianalisis salah satu kasus yang menurut kalian relate dengan kalian, yang menurut kalian bisa menganalisis kasusnya. Sudah dipegang semuanya lembar kerjanya? Kalau sudah, silakan dibuka, cara dibaca dulu prosedurnya, terus kemudian baru dilihat kasusnya. Nanti setelah kalian menganalisis kasus, silakan maju ke depan kelompoknya. Semuanya maju dan ada tanya jawab. Bapak mulai dari sekarang 30 menit ke depan. Silakan lihat ke depan. Bapak akan ajak siapa yang akan maju ke depan. Kelompok berapa? Ya, supaya adil. Akan ada beberapa kelompok yang beruntung untuk mempresentasikan hasil. Nah, ngebut. Silakan dilihat ya. Wow.
Satu dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memberikan jawaban dari beberapa pertanyaan tentang kasus hukum hakim Mahkamah Konstitusi. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, ada berapa hakim di Mahkamah Konstitusi? Sudah dijelaskan bersama organisasinya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arif bahwa hakim di Mahkamah Konstitusi ada 9. Nah, susunannya yang pertama adalah ketua, wakil. Ya, sekian jawaban dari beberapa pertanyaan yang ada di kasus yang kami dapat. Ada pertanyaan? Kelompok 2 ya. Gimana sih caranya kita ngamenin diri kita sendiri untuk tidak melakukan tindakan yang menyeleweng dari diri sendiri aja. Cara kita untuk mengurangi gimana sih caranya biar kita itu enggak melakukan kesalahan menerima suap atau sebagainya. Yang pertama kita harus meningkatkan kesadaran diri. Terus kita juga meningkatkan kesadaran supaya kita nggak melakukan itu. Terus biasanya kalau kita punya kesempatan, kita punya kekuasaan, kita bakal lebih lebih selama hidup. Makanya caranya kita harus meningkatkan iman kita, terus agar Sekian ya penampilan dari kelompok yang sudah maju presentasi. Ada 3 kelompok tadi dan alhamdulillahnya jawabannya semuanya bagus-bagus. Hari juga dari kelompok 2 yang menjawab pertanyaan juga dengan sangat baik. Nah, tadi ada kasus ya, kita menganalisis 2 kasus kan. Pertama kasus tentang hakim, yang kedua kasus pernikahan ini. Ya, jawaban dari kelompok 4 juga bagus. 1, 2, 3 kita mulai, silakan. Ya nggak apa-apa. Ayo, sudah bisa dikerjakan kuisnya? Ketiga, Lulu. Kedua, Zarla. Ketiga, 1, Jenny. Selamat untuk Jenny dengan poin 4.200. Besok lagi. Kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Kita belajar apa hari ini? Kita belajar tentang sistem peradilan di Indonesia, mulai dari lembaga peradilannya sampai sistem hukumnya, sampai kalian tadi menganalisis kasus-kasus pelanggaran hukum. Ya, bagaimana sistem peradilannya? Sudah di penghujung pembelajaran. Beli koran. Beli ke pasar beli koran. Untuk dibaca di hari Sabtu. Akhirnya kita sudah di penghujung pelajaran. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.